Di sebuah lereng berselimut kabut, seorang resi rentah berdiri menatap langit merah. Ia berbisik pelan, seolah berbicara kepada angin. Jika bunga dari barat bertemu naga dari timur, darah akan menjadi tinta sejarah. Tak ada yang tahu, nubuat itu kelak menjadi luka terdalam Nusantara. Di Pakuan Pajajaran, Dyah Pitaloka lahir seperti cahaya yang turun ke bumi. Kecantikannya tidak hanya dipandang dengan mata, tapi dirasakan seperti hawa sejuk yang meredakan panas hati. Para dayang persaya, siapapun yang menatapnya seakan melihat masa depan Pajajaran. Setiap langkahnya seakan diikuti harmoni alam. Burung-burung berhenti berkicau, angin melambat dan daun-daun menunduk lembut. Putri itu tumbuh bukan hanya dalam keindahan, tapi dalam kehormatan yang dijaga oleh kerajaan. Sejak kecil ia diajarkan bahwa martabat adalah tahta terpenting kerajaan, bahwa darah Sunda adalah darah yang tak bisa dibengkokkan, dan bahwa seorang putri tak hanya membawa nama sendiri, tapi kehormatan ratusan tahun leluhur. Namun ramalan para resi selalu menghantui. Mereka pernah berkata, putri ini kelak akan menjadi jembatan bagi dua kerajaan besar, atau menjadi alasan keduanya terbelah. Kata-kata itu disimpan rapat oleh keluarga istana. Kabar pernikahan antara Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk menyebar cepat seperti angin. Dari lembah hingga pegunungan, rakyat membayangkan Nusantara yang bersatu, damai dan makmur. Semua percaya, ini akan menjadi fajar baru bagi dua kerajaan. Namun jauh di Majapahit, di balik dinding batu istana yang megah, Gajah Mada memandang kabar itu dengan mata yang beda. Baginya, pernikahan bukan hanya cinta, melainkan politik, kekuasaan, dan panji Nusantara yang harus tunduk pada Majapahit. Di hari keberangkatan rombongan Sunda, langit tampak terlalu merah, seolah matahari terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Para pengawal sempat saling menatap, merasa firasat buruk merayap di udara. Dyah Pitaloka duduk diam dalam tanduk emasnya, menatap jauh ke cakrawala. Meski wajahnya tenang, di hatinya ia merasa sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi pada hari yang seharusnya penuh bahagia. Sementara itu Majapahit menyambut kabar kedatangan mereka bukan dengan gamelan, tetapi dengan pasukan yang bergerak diam-diam. Sebagian bangsawan mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar penyambutan atau awal tragedi? Saat rombongan tiba di Bubat, nuansa aneh menyelimuti tanah lapang itu. Tidak ada tanda upacara pernikahan, tidak ada sambutan kerajaan, hanya barisan pasukan Majapahit yang berdiri jauh di kejauhan, seperti menunggu aba-aba. Utusan Sunda mendekati pasukan Majapahit untuk meminta pengawalan menuju istana. Namun jawaban yang mereka terima justru membuat darah mengalir dingin. Pernikahan akan dilakukan di sini, di Bubat. Sunda terkejut. Di adat kerajaan, mempelai wanita tidak mungkin dinikahkan di tempat seperti ini. Rombongan Sunda datang sebagai keluarga yang dihormati, bukan sebagai kerajaan taklukan. Di balik perintah itu, Gajah Mada berdiri tegak dengan keyakinannya bahwa seluruh Nusantara harus bersatu di bawah Majapahit, tanpa syarat, tanpa tawar. Dan pernikahan ini adalah bukti penaklukan. Kerajaan Sunda menolak mentah-mentah. Mereka datang membawa martabat, bukan ketakutan. Bahkan seorang prajurit muda berseru, kerajaan Sunda tidak datang untuk bersujud. Suara itu mengguncangkan pasukan Majapahit. Ketegangan meningkat cepat. Tanpa aba-aba jelas, pasukan Majapahit mulai bergerak mengepung. Tanah Bubat berubah menjadi perangkap raksasa. Rombongan Sunda sadar mereka telah dijebak. Namun tak satupun orang Sunda yang memohon. Mereka berdiri tegak, menghunus senjata sederhana yang mereka bawa untuk perjalanan damai. Tidak ada yang mundur meski tahu jumlah mereka tak sebanding. Dan akhirnya, benturan pertama terjadi. Suara logam bertemu logam menggema di seluruh Bubat. Prajurit Majapahit menyerbu dari segala sisi. Pertempuran tak terduga itu pecah lebih cepat dari apa yang bisa dipikirkan siapapun. Prajurit Sunda bertarung seperti singa terluka. Mereka tahu mereka kalah jumlah, tapi mereka juga tahu bahwa kehormatan lebih berharga daripada hidup. Tanah Bubat menjadi saksi keberanian terakhir mereka.
Namun tak peduli berapa berani mereka bertahan, gelombang Majapahit terlalu besar untuk ditahan. Satu persatu, prajurit Sunda tumbang. Udara dipenuhi teriakan, debu dan suara tanah yang mengering oleh panas pertempuran. Catatan dalam para raton menggambarkan Bubak bukan sebagai medan perang, tetapi sebagai penyergapan sepihak. Rombongan Sunda datang tanpa niat permusuhan, namun dipaksa bertempur dalam kondisi yang tidak adil. Sejarawan menyebut kejadian ini sebagai pelanggaran terbesar dalam diplomasi kerajaan Nusantara. Raja Linggabuana yang memimpin rombongan memutuskan untuk maju ke garis depan. Bukan untuk menyerang, tetapi menunjukkan bahwa Sunda tidak akan tunduk walau dipaksa. Ia akhirnya gugur sebagai simbol kehormatan terakhir kerajaannya. Di tengah kehancuran itu, Dyah Pitaloka menyaksikan dunia yang seharusnya menjadi gerbang kebahagiaannya berubah menjadi tumbukan harapan yang hangus. Keputusan yang ia ambil selanjutnya membuatnya dihormati sepanjang masa oleh rakyat Sunda. Ketika kabar kematian Pitaloka sampai ke telinga bangsawan Majapahit, banyak yang terdiam. Bahkan yang setuju pada Gajah Mada pun mulai merasa tidak nyaman. Keputusan Sang Patih Agung dianggap telah melampaui batas kehormatan dan nilai budaya Nusantara. Hayam Wuruk, Raja Majapahit, dikisahkan sangat terpukul. Ia benar-benar menginginkan pernikahan itu terjadi. Namun ketika tragedi itu sudah selesai, semua penyesalan datang terlambat. Dunia seolah memalingkan wajah dari kejayaan Majapahit pada hari itu. Tragedi Bubat memberikan luka yang dalam pada Majapahit. Para pejabat dan rakyat mulai mempertanyakan kepemimpinan Gajah Mada. Ia pun menundurkan diri dari jabatannya, meninggalkan kursi kepatian yang dulu ia isi dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Kerajaan Sunda tidak pernah memaafkan. Mereka menutup diri dari Majapahit, memutus hubungan diplomatik dan mengubur tragedi itu dalam-dalam sebagai luka yang diwariskan turun-temurun. Bubat menjadi simbol kehancuran kepercayaan antar kerajaan. Para ahli sejarah menilai tragedi Bubat sebagai salah satu kesalahan strategis terbesar Majapahit. Alih-alih menyatukan Nusantara, tindakan itu menciptakan jurang yang lebih dalam. Sebagian menyebutnya awal runtuhnya ikatan yang membuat Majapahit tidak lagi sekuat dulu. Banyak catatan menyebut bahwa apabila pernikahan itu berhasil, Majapahit mungkin menjadi kerajaan yang tak terkalahkan selama berabad-abad. Namun satu keputusan di Bubat mengubah segalanya. Cinta yang seharusnya menyatukan, kini dikenang sebagai pemicu perpecahan. Tragedi Bubat bukan hanya peristiwa sejarah. Ia adalah pengingat bahwa kekuasaan bisa menelan cinta, dan ambisi bisa meruntuhkan masa depan sebuah peradaban. Hingga hari ini, nama Gajah Mada dan Dyah Pitaloka terus diperdebatkan. Siapa benar? Siapa salah? Mungkin sejarah tidak mencari jawaban, hanya meminta kita untuk belajar darinya.